awal film, terlihat seorang model bernama Amber sedang dalam perjalanan menuju lokasi pemotretan. Dia merasa kesal karena temannya Tommy menelpon dan memaksa Amber supaya mengikuti acara reality show yang akan segera dia siarkan ke televisi. Sedangkan Amber tidak mau karena dia harus melakukan beberapa hal yang tidak dia sukai di acara seperti itu. Lalu betapa kagetnya Amber ketika dia menabrak seseorang yang sedang berdiri di tengah jalan. Dia berharap orang itu tidak meninggal karena takut karirnya hancur hanya karena hal seperti ini. Dengan perasaan takut, Amber keluar dari mobil dan berusaha membantu orang itu. Tapi tiba-tiba dia malah menggigit kepala Amber dan merobek kulit wajahnya. Sehingga Amber pun berteriak histeris. Lalu seorang pria berambut pirang datang dan langsung membelah tubuh Amber. Kemudian scene berpindah ke sebuah acara reality show yang akan segera tayang di televisi. Terlihat seorang veteran bernama Dale mengumumkan akan ada 6 peserta yang mengikuti acara ini, dan jika mereka berhasil bertahan hidup di hutan selama 5 hari, mereka akan mendapatkan uang sebesar $100.000. Melihat iklan tadi, seorang produser bernama Michael merasa senang karena editornya semakin pintar dalam mengedit iklan. Lalu dia keluar untuk memberitahukan kepada para peserta syarat dan ketentuan serta rintangan-rintangan yang akan mereka hadapi di acara reality show kali ini. Setelah memberi arahan kepada para peserta, Michael menyuruh 2 temannya memasang CCTV di sepanjang hutan ini supaya para peserta tidak bisa berbuat curang di acara reality show yang ingin dia siarkan. Lalu Michael membujuk pacarnya Mara supaya mengikuti acara reality show kali ini karena salah satu peserta yaitu Amber tidak kunjung datang. Demi kesuksesan si AA, Mara bersedia melakukan hal itu walaupun dia sebenarnya tidak mau mengikuti acara seperti ini. Setelah semua peserta siap, Michael langsung memulai acaranya. Lalu Dale memberikan peringatan supaya para peserta tetap berhati-hati saat menjelajah hutan Virginia Barat ini, karena mereka harus bisa bertahan hidup sampai 5 hari jika ingin mendapatkan hadiah uang sebesar $100.000. Dale juga memberitahu di sepanjang hutan ini sudah dipasang kamera CCTV sehingga mereka semua tidak bisa berbuat curang karena sedang dipantau oleh kru yang berada di mobil RV. Kemudian Michael menyuruh para peserta segera pergi ke dalam hutan untuk menjalankan misi mereka. Begitupun dengan para kru yang bertugas. Michael ingin acara ini disukai oleh banyak orang. Kemudian semua peserta yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok, mereka segera masuk ke dalam hutan menggunakan jalan berbeda yang sudah ditentukan oleh Michael. Tanpa mereka ketahui, anak buah Michael yang bernama Neil diserang seseorang berwajah aneh dan digusur ke dalam ruyuk. Scene berpindah ke Mara dan Nina. Nina merasa kesal karena Mara terus mengajaknya mengobrol walaupun mereka baru saja kenal. Sedangkan di dalam hutan, Dale merasa heran karena ada seseorang yang memanah ban mobil ATV miliknya. Merasa penasaran, Dale apruk-aprukan mencari si pelaku. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya dia karena sepertinya orang itu ingin menghabisi Dale. Di tempat lain, pria birahi bernama Jonas terus menggoda partnernya Amber, namun ternyata Amber adalah seorang lesbong walaupun dia berprofesi sebagai marinir.
Sementara peserta bernama Jack, dia disuruh Michael curhat tentang pengalaman hidupnya yang gagal menjadi pesepak bola profesional. Mendengar cerita Jack, Angela merasa kasihan kepada partnernya ini. Lalu Jack mengajak Angela dan Michael pergi ke tepi sungai. Merasa tempat ini cocok untuk adu gabrut gaya kodok, Angela melepas baju dan memamerkan tubuh cungkringnya di hadapan Jack. Namun ternyata keimanan Jack sangat kuat sehingga dia tidak tergoda oleh Angela. Melihat Jack pelangap-pelongo, Michael kesal karena dia yakin adegan adu gabrut di dalam air bisa menaikkan rating acaranya ini, tapi Jack tetap tidak mau dan lebih memilih untuk pergi. Terlanjur sagne, Angela membuka celana Michael dan menyepong titiknya tanpa mereka berdua ketahui. Pacar Michael yaitu Mara melihat perbuatan bejat mereka. Mengetahui si AA selingkuh, Mara merasa sangat sedih karena bulan depan mereka akan menikah. Mendengar hal itu, Nina mendadak baik dan menyuruh Mara tetap bersemangat menjalani hidupnya karena dia juga pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan lebih parah karena mantan pacar Nina berhutang ke Bank Emok dan Nina harus membayarnya. Sementara Jonas dan Amber sekarang mereka bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini. Jonas pun merasa senang karena dia menemukan daging bakar yang bisa mereka makan. Kembali kepada Dale. Saat sadar, dia sudah dalam keadaan terikat dan seorang psikopat bujang mendatanginya, menakut-nakuti Dale dengan sebuah pisau. Lalu terlihat Mara bersama Nina semakin tersesat jauh ke tengah hutan. Mara pun merasa senang ketika menemukan sebuah gubuk dan mereka berdua langsung masuk ke dalamnya mencari telepon supaya Mara bisa menghubungi saudaranya di kota untuk menjemput mereka ke hutan ini. Tapi sepertinya di sini tidak ada telepon. Mereka malah menemukan beberapa foto keluarga pemilik gubuk ini yang berwajah aneh. Lalu betapa kagetnya Mara dan Nina saat melihat seorang wanita prematur akan melahirkan denek psikopat. Dan sialnya mereka berdua malah ketahuan oleh bidan kopet. Namun beruntung Nina masih sempat mengunci pintu kamar ini sehingga mereka berdua bisa kabur walaupun lewat jalur cubluk. Akan tetapi, saat mereka berdua sedang lari ngabret seedan-edannya meninggalkan tempat itu, sebuah kapak mengheadshot kepala Mara, sedangkan Nina berhasil kabur dari kejaran psikopat yang terus mengejar dirinya. Beruntung, Nina masih sempat bersembunyi sebelum psikopat itu sampai dan berhasil mengecoh insting psikopat yang sangat kuat. Tapi betapa kagetnya dia saat melihat jasad Mara diangkut sebuah mobil dan jarinya dijadikan cemilan oleh para psikopat itu. Sedangkan di tepi sungai, Michael dan Angela baru saja selesai adu gabrut. Tanpa mereka sadari, seorang psikopat sedang ngocok burung di ruyuk karena Sagne melihat Angela hanya memakai pakaian dalam. Lalu psikopat itu dimarahi oleh istrinya karena Sagne melihat wanita lain. Dengan emosi yang membara, sang istri menghabisi Angela sampai tak bernyawa sebagai bukti bahwa dia mencintai suaminya. Di tempat lain, betapa kagetnya Dale saat melihat kedua kakak psikopat bujang membawa jasad Mara untuk diolah menjadi makanan mereka. Setelah kedua psikopat itu pergi, Dale memukul titik psikopat bujang dan mampu melepaskan semua tali yang mengikat dirinya. Lalu saat Dale berhasil merebut shotgun kayu tanpa berpikir panjang, dia langsung menembak psikopat itu hingga tubuhnya hancur.
Sementara itu, saat Michael kembali ke mobil Arpi, dia heran karena Neil tidak ada dan beberapa kamera CCTV mengalami gangguan. Tanpa dia sadari, dari belakang, psikopat diam-diam akan menghabisi dirinya. Bagaikan ajab dibayar kontan, setelah Michael merasakan kelembutan apem milik Angela, dia harus pindah server karena psikopat ini terus menyiksa dirinya dan menusuk tubuh Michael dengan panah. Tak jauh dari tempat tadi, terlihat Jack Jonas dan Amber sedang asik mukbang daging panggang sambil curhat alasan masing-masing dari mereka mengikuti acara ini. Kemudian Jack merasa heran saat Nina datang mengajak mereka segera pergi dari hutan ini. Dia mengatakan ada orang gunung aneh yang suka memakan daging manusia dan Mara sudah menjadi korbannya. Lalu betapa kagetnya Amber saat mengetahui daging yang dari tadi mereka makan adalah paha Kimberly, salah satu peserta yang tidak datang ke acara ini. Mengetahui hal itu, mereka segera lari ke tengah hutan untuk bersembunyi dari para psikopat. Dan sialnya, kaki Nina malah terkilir. Jack berusaha mengobatinya. Dia menyuruh Amber bersama Jonas kembali ke mobil Arpi untuk memberitahu Michael. Tapi ternyata mobil Arpi bersama Michael sudah tidak berada di sini. Betapa kagetnya Jonas saat melihat banyak sekali ranjau di hutan untuk menjebak orang-orang yang datang ke sini. Sementara Dale, dia sedang menjahit luka di perutnya dan bersembunyi di rumah seorang pria tua pemilik bengkel. Lalu Dale bertanya, bagaimana bisa pria tua ini dengan santuy memiliki rumah di tengah hutan, sedangkan di luar banyak sekali orang-orang gunung aneh yang suka memakan daging manusia. Si pria tua menjawab, dia sudah tinggal di sini sejak menikah dengan sang istri, namun sekarang istrinya sudah meninggal. Lalu tiba-tiba, ternyata pria tua ini adalah bapak dari psikopat bujang. Dia berniat membalaskan dendam atas kematian anak bujangnya. Beruntung, Dale sempat memasukkan bom ke dalam jaket si pria tua dan berhasil membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Sedangkan Jack dan yang lain melihat Angel sedang adu gabrut dengan psikopat, tapi ternyata itu bukanlah Angel, melainkan istri kopet yang sedang cosplay menggunakan kulit dan rambut Angel di tubuhnya. Setelah menang baku hantam, mereka segera lari, tapi sialnya Nina malah terjebak sehingga Jack harus membantunya terlebih dahulu. Jack menyuruh Amber bersama Jonas pergi ke pabrik bekas kertas yang ada di hutan ini. Lalu dia bersama Nina nanti akan menyusul ke sana. Beruntung, Jack masih sempat menyelamatkan Nina sebelum kedua psikopat itu menemukan mereka. Walaupun tangan Jack harus terkilir saat melihat wanita psikopat tadi masih mengejar, Jack mengajak Nina segera lari untuk menyelamatkan diri. Tak punya pilihan lain, mereka berdua lebih memilih loncat ke bawah sungai daripada harus terkena tembakan shotgun kayu. Sedangkan Amber bersama Jonas dengan hati-hati mereka terus mencari keberadaan bekas pabrik kertas yang dikatakan oleh Jack. Tanpa mereka sadari, seorang psikopat pemanah sedang mengamati mereka dan sialnya Jonas malah terkena ranjau sehingga Amber kesulitan untuk menolongnya. Keadaan pun semakin riweuh saat Amber tidak sengaja menginjak ranjau. Melihat Amber dan Jonas terjebak, bapak psikopat memanfaatkan keadaan ini untuk mengajari anaknya cara memanah, sehingga Amber dan Jonas hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba. Kembali kepada Jack dan Nina, sekarang hanya mereka berdua yang selamat dari kejaran psikopat. Jack pun merasa senang karena berhasil menemukan bekas pabrik kertas yang sempat Michael beritahukan kepada dia sebelum memulai acara ini.
Saat masuk ke dalam pabrik, Jack yakin Jonas bersama Amber sudah terlebih dahulu sampai ke tempat ini dan sedang bersembunyi. Namun karena mereka tidak menemukan keberadaan kedua temannya itu, Nina merasa tempat ini tidak aman. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat banyak sekali mobil rongsokan di gudang dan mendengar suara Michael dari arah mobil Arpi. Tapi ternyata semua ini hanyalah jebakan untuk memancing Jack dan Nina datang ke tempat ini sehingga keluarga psikopat berhasil menangkap mereka berdua. Singkat waktu di malam harinya, saat mereka sadar Nina dalam keadaan terkurung, sedangkan kaki dan tangan Jack diikat, mereka dibiarkan hidup karena dijadikan stok makanan. Bagaikan peserta MasterChef, ibu psikopat sedang memotong-motong tubuh Michael untuk dijadikan menu makan malam. Tak lama kemudian, betapa kagetnya Nina dan Jack saat melihat keluarga psikopat ini sedang bersiap untuk menyantap daging Michael yang sudah diolah. Sebelum makan, bapak psikopat mengajak istri dan anak-anaknya berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, mereka memakan daging Michael dengan lahap. Anak psikopat pun merasa kesal karena Nina tidak mau makan. Tanpa mereka sadari, Dale diam-diam masuk ke dalam pabrik ini untuk menghabisi keluarga mereka. Bagaikan sedang cosplay Rambo, dengan hati-hati Dale terus bergerak, membawa beberapa anak panah yang terikat dengan bom untuk menghabisi keluarga psikopat ini. Tapi sialnya Dale tidak sengaja menendang kaleng sehingga keluarga psikopat curiga ada seseorang yang masuk ke rumah mereka. Lalu si bapak psikopat mengajak kedua anaknya segera mencari dan menangkap orang yang berani masuk ke dalam rumah mereka tanpa izin. Beruntung, pengalaman Dale sebagai marinir mampu mengecoh kedua anak psikopat ini dan berhasil memanah salah satunya dengan busur yang terikat bom, sehingga tubuh kedua anak psikopat itu meledak dan hancur. Singkat waktu di jam 5 pagi, Dale berhasil menemukan Jack dan Nina yang masih dalam keadaan terikat. Dia langsung melepaskan ikatan rantai dari kedua pesertanya ini. Lalu Dale menyuruh Nina segera lari keluar dari pabrik dan meminta Jack melindungi temannya itu. Saat melihat Dale terpanah oleh psikopat, Jack lari mengikuti Nina karena Dale masih kuat, tapi sialnya dia terkena cambuk rantai yang mengikat leher dari lemparan ibu psikopat sebagai balas dendam karena Dale menghabisi kedua anaknya. Lalu terlihat si bapak psikopat berniat menggiling tubuh Jack. Mendengar teriakan temannya, Nina kembali ke dalam pabrik untuk menyelamatkan Jack, sehingga mereka berdua berhasil mengalahkan kedua psikopat ini dan menggiling tubuh mereka sampai hancur. Kemudian Jack bersama Nina pergi ke gudang untuk mencari kendaraan yang masih bisa mereka pakai, dan beruntung di sana ada mobil Kimberly. Lalu mereka segera menaikinya dan pergi dari tempat terkutuk ini. Sementara di tengah hutan, terlihat limbah pabrik masih mengalir di sungai ini. Seorang ibu psikopat menyusui anaknya dengan limbah itu dan mengajari anak mereka memakan daging manusia. Lalu film pun berakhir.